Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal satu bagian yang krusial banget waktu perusahaan transformasi ke model operasi produk. Apa itu? Ya, hubungan sama bagian keuangan. Sumber kita kali ini dari buku Transform karya Marty Kagan dan tim SVPG. Khususnya, kita lihat bagian yang ngebahas soal keberatan-keberatan atau objections yang sering muncul dari teman-teman di keuangan. Jadi misi kita kali ini, gimana caranya membangun jembatan nih, bukan malah bikin tembok sama bagian keuangan Anda. Buku ini ngasih panduan yang menarik sih, buat mengubah potensi gesekan jadi kemitraan strategis. Sering banget kan, keberatan dari keuangan ini jadi kayak, batu sandungan besar. Jadi, mari kita lihat gimana saran Kagan dan tim buat ngatasinnya. Betul sekali. Kemitraan dengan keuangan ini bukan cuma bagus kalau ada, tapi ini fundamental, penting banget. Para penulis di buku ini menekankan yang ada jalan lain selain kerjasama secara efektif kalau mau transformasinya sukses. Kuncinya, ya seperti yang Anda bilang tadi, pahami dulu keberatan mereka itu apa. Terus tunjukin gimana model baru ini sebenarnya sejalan kok sama tujuan finansial perusahaan. Walaupun mungkin caranya beda ya. Intinya sih keselarasan, saling paham, dan nah ini penting, komunikasi pakai data, bukan cuma asumsi atau opini. Oke, menarik. Yuk kita bongkar satu-satu keberatan itu dan gimana tim produk bisa meresponsnya. Menurut buku ini ya, apa aja sih permintaan utama dari tim produk yang biasanya bikin bagian keuangan nanya-nanya atau agak ragu? Ya utama nih yang disorot. Yang pertama kebutuhan soal kompetensi baru. Model produk itu kan butuh keahlian yang beda ya. Ada manajemen produk, desain produk, riset pengguna, analisis data. Nah, keberatan keuangan sering muncul di sini nih. Wah, ini berarti nambah biaya gede dong. Tapi menariknya, Kagan jelasin kalau investasi ke talenta internal, ini bahkan kalau sampai insourcing, narik kerjaan dari luar ke dalam, itu seringkali malah hemat biaya loh dalam jangka panjang. Oh ya? Kok bisa gitu? Ya, karena kita jadi punya kontrol lebih besar atas kualitas sama kecepatan kerja. Terus, ngurangin ketergantungan sama vendor luar yang biayanya kadang nggak terduga kan. Dan juga ini ngebangun aset internal perusahaan yang berharga banget. Jadi investasi sebetulnya. Oke, jadi argumennya bukan sekedar minta duit lagi, tapi ini soal efisiensi jangka panjang ya. Anggap sebagai investasi, bukan cuma biaya. Sip. Terus, gimana dengan cara kerja tim produknya sendiri? Kan beda tuh. Nah, ini nyambung ke poin kedua. Fokus pada hasil bisnis bukan cuma output. Tim produk minta dievaluasi berdasarkan dampak nyata ke bisnis. Misalnya, naikin pendapatan, retensi pelanggan, atau pangsa pasar. Bukan cuma ngirim daftar fitur sesuai jadwal. Nah, ini pasti ada keberatan lagi dari keuangan kan? Gimana kita tahu apa yang kita dapat kalau nggak ada daftar fitur yang pasti? Gitu mungkin ya? Karena buat tim yang didedikasikan buat mecahin masalah bisnis dan mencapai hasil, outcome. Ini memang butuh kepercayaan, tapi juga transparansi. Makanya perlu data hasil tadi. Tim produk perlu ruang gerak buat eksperimen, lewat proses discovery namanya, buat nyari cara terbaik mencapai hasil itu. Wah, ini perubahan paradigma yang lumayan besar ya. Dari ngukur sibuknya tim, jadi ngukur dampaknya. Tapi bukannya bagian keuangan itu secara alami butuh kepastian ya? Terutama soal waktu, gimana soal tenggat waktu atau deadline? Nah, ini dia poin ketiga yang sering jadi sumber gesekan. Meminimalkan komitmen tanggal tetap. Tim produk minta supaya nggak terlalu sering dibebani sama high integrity commitments atau janji tanggal rilis yang kaku banget. Apalagi buat hal-hal yang solusinya belum jelas gitu. Keberatan keuangan pasti jelas dong. Kami butuh tanggal buat perencanaan, buat proyeksi. Betul, tapi buku ini bilang maksa tanggal terlalu awal di proses discovery dan delivery itu justru risikonya tinggi. Bisa jadi solusi yang dihasilkan salah sasaran, atau dibikin buru-buru, atau nggak optimal. Yang mana ujung-ujungnya malah pemborosan uang kan? Terus gimana dong caranya tim produk bisa ngasih visibilitas yang dibutuhkan keuangan tanpa harus terikat tanggal kaku yang malah merusak proses penemuan nilai itu? Ada solusinya, kuncinya itu di komunikasi yang terus-menerus dan fokus ke kecepatan belajar sama validasi. Tim produk bisa kasih perkiraan, mungkin dalam bentuk rentang waktu, terus rutin bagiin temuan dari eksperimen mereka. Dan tunjukin progres menuju hasil bisnis yang udah disepakati bareng. Ini ngebangun kepercayaan lewat transparansi prosesnya, bukan sekedar janji tanggal mati.
Tujuannya kan kolaborasi buat capai hasil, bukan sekedar ngejar jadwal proyek. Kalau kolaborasi ini jalan, wah imbalannya besar. Imbalan utamanya apa nih kalau jembatan antara produk dan keuangan ini berhasil dibangun? Menurut para penulis buku ini sih, imbalannya jelas banget. Perusahaan bisa memaksimalkan return on investment atau ROI dari investasi teknologi mereka. Secara signifikan malah. Dan yang lebih penting lagi, model operasi produk ini kalau dijalankan dengan benar bareng tim keuangan, itu memungkinkan pengelolaan risiko finansial yang lebih bertanggung jawab dan efektif dibanding model berbasis proyek yang lama. Jadi ini soal gimana kita bertaruh lebih cerdas pada inovasi yang didukung data dan fokus ke nilai nyata. Jadi kesimpulannya nih, mengatasi keberatan dari keuangan itu bukan soal menang debat ya, tapi lebih ke membangun pemahaman bersama. Menunjukkan gimana pergeseran ke kompetensi baru, fokus ke hasil, dan fleksibilitas waktu itu justru dukung kesehatan finansial jangka panjang perusahaan. Jadinya kemitraan strategis, bukan sekedar transaksi minta anggaran gitu ya. Tepat sekali. Kolaborasi yang sehat ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas, yang pada akhirnya ya menguntungkan pelanggan, sekaligus juga pemegang saham perusahaan. Ini jadi fondasi buat pertumbuhan berkelanjutan di era digital ini. Menarik banget pembahasannya. Nah, ini ada pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan di rumah atau di kantor. Dalam interaksi antara tim produk dan keuangan di organisasi Anda, coba deh perhatikan, seberapa besar porsi diskusi yang didedikasikan buat memahami masalah bisnis yang mau dipecahkan dan hasil yang dituju, dibandingkan dengan diskusi yang hanya fokus ke daftar fitur, anggaran, sama tenggat waktu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.